Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya dan Bim Bim ingin buat video ya Gan, yaitu gimana sih cara menggembulkan musang kita. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya sih faktornya itu sangat banyak ya Gan, karena menggembulkan musang itu bukan cuma soal dari makanan ya Gan, itu bisa faktor dari gen musang atau gimana cara kita ngerawatnya, seberapa rakus musang kita tuh makan Gan. Pokoknya banyak banget sih faktornya. Karena hal itu, jadi yang saya jawab mungkin pengalaman saya selama memelihara Bim Bim kurang lebih 4 tahunan ya Gan. Karena saya yakin Gan, kalau Agan nanya saya jawabannya misalnya A, mungkin di owner lain jawabannya tuh akan berbeda. Karena memang faktornya tuh yang sangat banyak. Nah, mungkin di video kali ini saya akan cerita aja ya Gan, dari proses saya merawat Bim Bim dari baby sampai umur sekarang. Jadi, ada di antara proses itu yang bisa membuat Bim Bim jadi gembul. Oke, nggak usah lama lagi. Ayo kita tonton video kali ini Gan. Sebenarnya kalau untuk menggembulkan musang, yang paling mudah itu kita bisa memelihara musang dari sekecil mungkin Gan. Usia yang ideal itu ya mungkin sekitar 1 bulanan lah kita adopsi musang. Karena di usia itu kita masih bisa membuat sifat musang itu menjadi jinak Gan. Beda sama musang yang kita beli misalnya udah usia di atas 6 bulan gitu, sifatnya kan udah kebentuk. Jadi kalau dia misalnya agak males makan, pasti sifat itu akan susah dirubah Gan. Kalau dari baby kan bisa kita atur. Nah, kalau Bim Bim di usia 1-4 bulan itu Bim Bim saya kasih susu Gan, yaitu susu kucing. Saya kasih itu dalam 1 hari itu bisa 4-5 kali Gan. Mungkin sekitar 4-5 jam sekali lah saya kasih. Kenapa susu itu penting? Karena kalau kita melihara musang dari 1 bulan kan berarti musang itu udah nggak dirawat sama induknya kan Gan. Jadi mau nggak mau kita harus ngasih susunya. Dan kalau musang sudah mulai terbiasa minum susu, biasanya itu akan membuat nafsu makan musang itu jadi rakus terus Gan. Dan badan musang itu biasanya jadi agak lebih besar lah. Bisa terlihat dari musang baby yang perutnya tuh kelihatan besar Gan. Nah, setelah itu baru di usia 4 bulan ke atas, Bim Bim tuh mulai saya coba kasih kayak buah-buahan gitu, kayak pisang dan pepaya. Ya mungkin awalnya dia nggak mau, makanya cara saya ngasih pisang ke musang itu biasanya saya beli pisang yang lunak dan manis, saya kerok menggunakan sendok, baru saya suapin ke musangnya Gan. Nah, itu saya lakukan terus sampai mungkin usia 6 bulan baru saya kasih pisang aja Gan. Nah, selain itu juga kalau udah musang Agan di atas 4 bulanan itu, Agan juga bisa mencoba kayak makanan protein Gan. Kan banyak macamnya ya. Kalau andalan saya sih seperti biasa, nasi sama telur yang sudah diorek-orek gitu Gan. Tapi kalau ada orang lain yang ngasih kayak daging ayam, itu nggak apa-apa sih Gan. Usus gitu nggak apa-apa. Selama musangnya masih mau, itu nggak apa-apa. Tapi pesan saya sih jangan pernah kasih daging-dagingan itu dalam keadaan mentah Gan. Lebih baik direbus. Karena musang yang kita pelihara kan biasanya makannya itu nggak serandom kalau musang di alam liar kan. Jadi makanan itu minimal perlu direbus lah Gan, biar aman di perut musang. Dan juga menjaga agar dia tuh nggak keluar naluri buasnya gitu Gan. Nah, kalau untuk makanan kan sudah sering saya kasih tahu, mungkin ini videonya Agan bisa tonton. Nah, kalau Agan sudah ngasih makan itu yang paling penting juga, Agan rolling makanannya kalau bisa tuh setiap hari lah Gan. Kalau saya sih biasanya di hari Senin saya kasih nasi telur, sorenya pisang. Di hari Selasa saya kasih makanan kucing, sorenya tuh saya kasih pepaya Gan. Saya rolling gitu terus biar musangnya tuh nggak cepet bosen kalau kita kasih satu jenis makanan. Nah, selain itu juga biar nafsu makan musang itu bagus dan nggak gampang sakit, Agan bisa coba kasih beberapa suplemen. Saya sudah bikin videonya kan Gan, macamnya itu banyak. Mulai dari minyak ikan, atau Agan bisa ngasih kayak kurkuma plus gitu, atau Vitagel. Nah, itu terserah Agan lah yang mana. Kalau saya sih lebih suka pakai minyak ikan karena harganya murah dan kebetulan si Bim Bim juga seneng sih Gan.
Makanya sampai sekarang sih bisa dibilang nafsu makan Bim Bim itu nggak pernah ribet kan. Dia tuh selalu ngabisin apa yang saya kasih. Sama menurut saya tuh yang paling penting juga jadwal makannya itu harus kita kasih tepat waktu ya kan. Jangan kita kasih random. Maksudnya gini loh kan. Misalnya dalam satu hari kita kasih 2 kali, di pagi dan sore hari. Kalau bisa jamnya itu mirip-mirip lah kan. Kalau saya sih biasanya di pagi hari itu sekitar jam 8, di sore hari sekitar jam 5 sampai jam 6. Jangan pernah ngasih makan musang itu baru dia rakus, kita kasih terus makan, kita push besok. Saya yakin nanti beberapa hari pasti dia akan males makan karena perutnya itu udah terlalu banyak. Makanya kuncinya itu kita kasih makan itu sesuai porsi dan sesuai waktunya aja kan, nggak usah berlebihan. Yang penting dia setiap hari itu mau makan. Biar musangnya itu juga dia tuh nggak stres, perlu yang mungkin dalam seminggu itu 4 kali atau 5 kali kita keluarin di kandang biar dia main-main sambil dia olahraga kan. Karena kalau kita biarin di kandang terus, nanti lama-lama dia stres dan juga dia nggak banyak gerak, pasti ada momen dia jadi mogok makan kan. Makanya olahraga pada musang itu penting ya kan, ya walaupun kita taruh di depan rumah dia jalan sekitaran halaman kita aja, yang penting dia itu bergerak kan. Dan yang terakhir, yang paling penting, kita harus menjaga kesehatan musang ya kan. Yang paling gampang sih menjaga kesehatan musang itu dengan cara membersihkan badan dan kandangnya musang. Kalau saya sih mandiin musang 2 minggu sekali, bersihin kandang juga sama. Tapi saya memang setiap pagi pasti saya bersihin alas kandang musang, karena kan musang ini pup setiap hari ya kan. Karena saya pernah pengalaman kalau saya jarang-jarang bersihin alasnya musang gitu, biasanya musang itu jadi jamuran gitu kan. Dan mungkin karena kandangnya yang terlalu bau, dia jadi nggak terlalu nafsu makan. Nah itu harus Agan perhatikan ya, setiap hari harus dibersihin sih, minimal alas kandangnya. Oke Gan, tadi tuh mungkin lebih ke cerita ya, gimana cara saya menggembulkan musang pandan saya si Bim Bim ini ya Gan. Karena saya kalau jelasin itu kadang bingung ya Gan, karena kan setiap orang itu punya cara yang berbeda-beda ya. Tapi kalau saran dari saya sih buat Agan, kalau bisa tuh mau melihara musang, pelihara yang masih baby umur 1 bulanan, dan itu hasil ternak ya kan, bukan hasil dari tangkapan liar. Ya setelah itu kita harus rutin ngasih makan, ngasih minum gitu, kita rawat. Biasanya kalau musangnya udah terbiasa kita rawat gitu dan makannya udah lancar gitu, pasti kalau dia udah usia 1 bulanan tuh akan kelihatan gembul sih kan. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya tentang hewan, karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau Agan ada pertanyaan atau mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, saya pasti buatin videonya. Sekian dari saya dan si Bim Bim. Salam hewan lestari Gan. Bersama saya dan juga si Bim Bim.